Halo bosku, apa aja review di sini? Seperti biasa, kali ini kita review lagi bosku, Android lagi. Jadi kita kali ini mau nge-review Android CarPlay dari Sansui bosku. Lagi-lagi Sansui ngeluarin Android baru bosku. Serinya itu Sansui sama ya bosku, SA5200i tapi dengan nama Sora bosku. Ya, namanya itu Sansui Sora bosku. Bisa dilihat di sini ya, Sansui SA5200i Sora. Sora-sora bergembira. Bercanda bosku. Oke bosku, jadi ini adalah Android CarPlay terbaru dari Sansui, yaitu Android Sora. Dari casingnya, dari kemasannya itu sekarang dibikin lebih wow bosku. Jadi kalau kemasannya ini kita bandingin sama Sansui Gen 2, jelas dia menang bosku. Kenapa? Karena dia dibikin lebih lux bosku, lebih mewah. Dia modelnya ditarik ke atas begini bosku. Jadi mirip kayak Android Avante yang pernah saya review ya bosku ya. Model kardusnya itu modelnya lebih mewah bosku. Langsung aja bosku, nggak usah babi bu, langsung kita lihat bosku. Sebelum kita buka, kita lihat kemasannya bosku. Jadi seperti biasa ya, standar Android CarPlay itu pasti mereka menampilkan fitur-fiturnya. Di sini perbedaannya itu begini bosku. Jadi di Sora ini aplikasi untuk voice command-nya itu ready bosku, tapi belum bisa digunakan. Nah gitu bosku. Jadi sudah ready aplikasinya tapi belum bisa digunakan. Langsung aja ya bosku ya, kita lihat di sampingnya lagi. Nah ini seperti fitur-fiturnya sudah ditulis. Dia 9 in, dia RAM 2, ROM 32, sudah FHD, Android Operating System, kemudian support kamera HD, 16 band equalizer, FM seperti biasa, built-in GPS juga seperti biasa, 4 channel kali 50 watts powernya, terus support USB playback standar juga, support PIP playback juga fitur standar, rear camera input itu juga fitur standar, Bluetooth seperti biasa ya bosku. Kalau itu fitur-fitur standar dari Android CarPlay. Nah sekarang kita buka ya bosku, seperti apa penampakannya. Dia modelnya, kemasannya udah seperti ini bosku. Jadi sama persis seperti Android Avante yang pernah saya review ya bosku ya. Nah ini dia. Ini seperti biasa kitab-kitabnya, dan ini dia device-nya bosku, Android Sansui Sora. Kalau dari kemasannya saya suka bosku, kemasannya dia ada peningkatan signifikan ya. Cuman jangan tertipu dulu dengan kemasan, bagaimana dengan isi Androidnya bosku. Nah kemasan seperti ini. Nih saya taruh dulu, kita lihat dulu ya di dalamnya ada apa lagi. Ini untuk tempat Androidnya. Kemudian nah betul kan bosku, dia sama persis seperti Avante. Jadi ini jelas untuk tempat perkabelannya ya bosku ya. Kita buka. Nah seperti ini. Nah ini untuk tempat perkabelannya. Kita cek bosku seperti biasa. Kabel RCA nya, kalau untuk kabel yang lain pasti sama ya bosku ya. Saya ingin lihat kabel RCA-nya apakah ada line video output. Kita lihat. Iya bosku, ternyata di sini ada line untuk RCA video output. Kalau ada seperti ini, saya prediksi kemungkinan software yang digunakan itu sama persis seperti Android Avante yang by Pioneer itu ya bosku ya. Tapi nanti kita buktiin aja, kita cek bosku. Ini saya singkirin dulu. Ini dia device-nya. Nah penampakannya seperti ini. Nah kalau bosku bisa jeli ya, kalau bosku pernah ngeliat video Sansui ini yang Gen 2 ini, itu ada perbedaan di tampilan depannya ya bosku ya. Kalau di Sansui Sora ini kontrolnya itu ada di sebelah kiri, sedangkan di Sansui Gen 2 ini dia kontrolnya ada di sebelah kanan.
Nah, nanti seperti biasa si ganteng Gen 2 ini saya ikut nyalain juga untuk sebagai pembanding ya bosku ya. Jadi nanti bosku bisa tahu perbedaannya apa dengan Sansui Gen 2. Ini depannya seperti biasa, ini belakangnya sama seperti ini. Langsung aja kita nyalain Androidnya. Nah, kita lanjut bosku. Jadi di depan saya ini sudah ada dua Android CarPlay dari Sansui yang sama ya bosku ya. Seperti saya bilang tadi, untuk Android Gen 2 ini saya gunakan sebagai pembanding ya bosku. Bosku bisa lihat walaupun tampilan depannya mirip, hampir serupa ya bosku, dengan logo Sansui di depan, logo Sansui dengan seri SA, tapi kalau bosku teliti ada perbedaan bosku. Yang sebelah kanan ini pengaturan tombolnya untuk tombol virtualnya itu di sebelah kiri, dan yang sebelah kiri ini pengaturan tombol virtualnya di sebelah kanan. Jadi untuk Sansui yang Sora itu di sebelah kanan dengan pengaturan di kiri, dan Sansui Gen 2 ini tombol virtualnya di sebelah kanan. Oke, sekarang kita nyalakan. Nah, makin bingung kan bosku, dua-duanya dengan wallpaper yang sama. Tapi kalau kita lebih teliti lagi juga, tampilan layarnya ini agak sedikit berbeda ya bosku. Mungkin dari pencahayaan dari Androidnya sendiri ya. Karena Sora ini keluar belakangan, dia lebih baru daripada Gen 2 ini. Dia tampilannya itu terlihat lebih soft dan lebih warnanya itu lebih cerah ya bosku. Sedangkan di Gen 2 ini lebih pucat. Tapi untuk dari kedua ini jelas berbeda bosku, walaupun tampilannya hampir sama. Kenapa berbeda? Seperti kita lihat bosku dari tampilan awal ini, untuk yang Gen 2 ada logo Topal Voice Command bosku. Jadi ini ada voice commandnya ya. Ini si boneka kecil yang melayang-layang ini. Nah ini, sedangkan di Sora tidak ada bosku. Nah seperti di kemasannya, jadi dia itu hanya baru tulisannya itu voice command ready ya bosku ya. Voice command ready ini maksudnya dia hanya sudah terinstall untuk aplikasinya, tapi saya pastikan ini belum aktif bosku. Walaupun misalkan ini kita bonekanya itu kita tampilin ya bosku seperti ini, dia tidak akan mau diperintah untuk perintah suara. Jadi kalau kita pencet, dia akan masuk ke aktivasi bosku. Nah ini banyak kasus ya bosku ya. Jadi Android yang istilahnya voice commandnya itu baru ready, tidak seperti Gen 2 yang memang sudah aktif, itu untuk aktivasinya lumayan sulit bosku. Dan itu biasanya hanya provider yang bisa untuk aktivasi, karena kalau kita mau ngaktifin sendiri pun kita harus ke websitenya Topal, dan itu pembayarannya melalui PayPal bosku. Jadi kalau bosku memang tidak penting voice command, saya recommended untuk Sansui Sora ini. Tapi kalau bosku voice command itu bosku anggap penting, saya lebih tetap untuk yang Sansui Gen 2 ini bosku, yang classic series. Oke bosku, nah kemudian kita ke tampilan dalamnya ya. Untuk menu-menunya ya sama persis, sama aja karena produk Sansui. Kita geser juga sama aja. Untuk kesemutan layar juga sama aja bosku, karena mereka menggunakan jenis layar yang sama. Lalu apa yang jadi pembeda yang paling signifikan ya, selain tadi voice command ya, yaitu kita langsung masuk ke bagian penyetelan bosku. Nah jadi bosku nanti bisa tahu perbedaan antara Sansui Gen 2 dengan Sansui Sora ini. Nah di bagian settingannya bosku, untuk general itu hampir sama juga ya bosku ya. Tapi kalau kita lihat dengan seksama, si Sansui Sora ini itu lebih mirip atau sama dengan Android Avante yang pernah saya review bosku, yang seperti ini. Jadi di sini itu tampilannya lebih mirip ke Avante bosku daripada si Gen 2 ini. Untuk di display juga sama saja, untuk sound juga sama. Nah di factory ini bosku, kalau di Gen 2 ini seperti biasa ya bosku ya, passwordnya dia akan masuk ke factory setting. Sedangkan kalau untuk di Sora ini, kalau kita pencet dengan
password yang sama, tidak akan bisa bosku. Gitu ya bosku ya. Nah, jadi untuk factory settingnya dari passwordnya untuk si Sora ini beda bosku, dan dia sama dengan Avante, sama persis dengan Avante. Berarti saya pastikan softwarenya untuk si Sora ini itu tetap masih di bawah Gen 2 bosku. Jadi Sansui Gen 2 ini untuk stratanya gitu istilahnya, urutan Androidnya dia masih tetap di atas dari si Sora ini. Jadi kemungkinan si Sansui ini itu ingin memenuhi semua range dari jenis Androidnya bosku untuk yang 9 in. Nah, si Sora ini kalau kita bisa bilang itu masuk di tengah tapi lebih ke bawah, karena untuk si Gen 2 ini persis ya bosku, dia buat midrange ya di tengah. Karena di atasnya ada lagi untuk yang RAM 4, kemudian ada juga untuk yang Duragon bosku. Nah, jadi si Sora ini ngeramein pasar dari Android itu untuk versi yang tengah agak ke bawah bosku, tapi bukan yang light yang bawah banget ya, karena software dia sudah seperti Avante. Nah, yang membuat dia juga sama dengan Avante adalah, saya nggak perlu bahas untuk pengaturan-pengaturannya ya bosku, karena sama persis, yang beda jelas. Dari info perangkatnya kita bisa lihat bosku. Di sini untuk CPU-nya dari si Gen 2 itu dia sudah pakai MT8163. Nah, di sini untuk CPU-nya si Sora ini sama kan bosku. Bosku bisa lihat ya video yang saya review Avante, dia pakai AC82271. Jadi saya pastiin dia sama softwarenya seperti Avante. Untuk semuanya juga sama seperti Avante. Jika bosku memang tertarik dengan Sora ini, yang jelas dia masih satu tingkat di bawah Gen 2 bosku. Tapi dia punya software yang sama dengan Avante bosku, yang produce by Pioneer itu bosku. Dan bagi bosku yang tidak mementingkan untuk voice command, jadi yang penting Androidnya, masih recommended bosku untuk dipinang buat dipasang di kendaraan bosku dengan harga yang masih di bawah dari Gen 2, masih di bawah juga untuk dari Sansui yang lain, tapi dia punya performa yang lumayan ya bosku ya. Cuman tidak ada voice command-nya saja. Oh ya bosku, hampir lupa bosku. Jadi perbedaan juga ya bosku ya. Salah satu perbedaan dengan Gen 2 juga, kalau Gen 2 kita pastiin ya bosku waktu itu ya, bahwa dia untuk menampilkan video outputnya itu menggunakan dongle video output. Nah, di Sora ini tidak perlu bosku, karena dia sudah dilengkapi kabel RCA video output. Kita coba ya untuk tampil di Gen 2 nya. Nah ini, nah seperti ini bosku, kita putar video. Nah, dia sudah tampil ya bosku. Di Sora ini tidak perlu menggunakan dongle video output. Maka dari itu saya bisa pastikan software dia masih di bawah Gen 2, dan dia itu menggunakan software yang sama dengan Android 9 in Avante. Terima kasih ya bosku sudah menonton video ini sampai selesai. Untuk review Soranya sudah jelas seperti ini, bosku sudah tahu kelebihannya juga kekurangannya. Dia dengan range harga yang lebih murah daripada Sansui Gen 2, tapi punya performa yang sama dengan Android Avante. Kalau video ini bermanfaat buat bosku, jangan lupa like-nya. Kalau ada pertanyaan silahkan ramein kolom komentar. Dan bagi yang baru nonton jangan lupa untuk subscribe channel Apa Aja Review. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.